Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Melinda dengan NIM N1A1201009 dari kelas 3B. Dalam video pembelajaran ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan itu menyangkut setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok, ataupun masyarakat yang merujuk pada tingkat kesempurnaan. Penampilan pelayanan kesehatan yang baik itu dapat dilihat bahwa pelayanan tersebut dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan tersebut, yang mana haruslah sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk. Tata cara penyelenggaraannya yang sesuai dengan standar dan juga kode etik profesi yang telah ditetapkan. Tenaga medis yang ideal itu dimiliki oleh pusat kesehatan masyarakat adalah dokter, perawat, dan juga apoteker. Dan untuk membantu pelayanan itu juga didukung staf administrasi dan peralatan kerja yang baik. Jadi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka diperlukanlah tenaga medis yang memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan yang dimiliki oleh tenaga medis itu tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kemampuan yang dimiliki akan menjadikan pelayanan kesehatan tersebut dapat tertangani dengan baik. Nah, adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Yang pertama itu ada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual itu sendiri seperti perspektif, strategis, analisis dan penilaian, perencanaan dan juga pengorganisasian. Nah, contoh dari kemampuan intelektual dalam tenaga kesehatan itu ada yang pertama, tenaga medis itu memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan pekerjaan tersebut. Misalnya perawat, nah itu memiliki latar pendidikan S1 keperawatan dan juga tenaga medis lainnya. Lalu yang kedua, penyusun rencana kerja puskesmas itu dilakukan oleh bagian tata usaha atau petunjuk kepala puskesmas. Jadi tidak dilakukan oleh dokter, farmasi ataupun perawat. Yang ketiga, itu setiap pegawai termasuk tenaga medis dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja dan pelayanan. Dan yang keempat, penataan pegawai dilakukan atas petunjuk Dinas Kesehatan. Nah, jadi tidak sembarangan dalam melakukan penataan pegawai. Lalu, kemampuan yang kedua ada kemampuan interpersonal. Nah, apa sih kemampuan interpersonal? Jadi, kemampuan interpersonal itu mencakup mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan juga komunikasi lisan. Nah, contoh penerapan dari kemampuan interpersonal itu dalam tenaga kesehatan adalah yang pertama, pengelola kerja disesuaikan dengan jam operasional pelayanan puskesmas ataupun rumah sakit. Misalnya jam operasionalnya itu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Lalu yang kedua, tenaga medis harus proaktif dalam menangani pasien. Yang ketiga, sikap bersahaja dan ramah yang ditunjukkan oleh tenaga medis kepada pasien. Jadi kita harus ramah kepada pasien. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam tindakan medis itu harus dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan dokter jaga. Selanjutnya, kemampuan yang ketiga itu ada kemampuan adaptasi. Nah, kemampuan adaptasi ini ya meliputi adaptasi. Contohnya seperti yang pertama, pengalaman kerja yang dimiliki oleh tenaga medis menjadi salah satu bekal tenaga medis dalam penyesuaian. Jadi kita harus beradaptasi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, peran dari kepala puskesmas ataupun rumah sakit itu menjadi hal yang penting dalam proses adaptasi kerja pegawai. Lalu selanjutnya, kemampuan yang terakhir itu adalah kemampuan
Orientasi. Nah, kemampuan orientasi ini meliputi sikap energik dan inisiatif, motif berprestasi, dan juga kepekaan bisnis. Nah, contoh dari kemampuan orientasi dalam tenaga kesehatan itu adalah yang pertama, memiliki inisiatif dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, memiliki semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Yang ketiga, dapat memperhatikan tiap keluhan yang disampaikan. Dan yang terakhir, kemampuan dalam pelayanan yang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, sekianlah penjelasan materi dari saya mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.